Halo gengs, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya guys, kita akan bikinin kopi spesial buat emaknya Ranting. Sesuatu yang amazing. Jadi belakangan dia dapat supply kopi-kopi yang super dahsyat nih. Si Gesa, Ciroso. Nah, tapi saya akan ngasih dia Ciroso Natural Batch 5 binnya, roastingannya. Batch 5 ini hot air. Saya setting di 13 menit. Untuk pengaturan suhunya kayak gini. Deng 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 deng. Dan hasil roastingannya kayak gini. Oke, berbeda banget ya. Nanti kita akan saya akan kasih konklusi di akhir dari semua batch ini. Rasanya jangan ditanya ya teman-teman. Saya akan kasih dia di 13 gram aja. Atau 12 gram lah. Karena dia kayaknya ngopinya lumayan banyak. 13 gram dikit. Lebih dikit terus. Oke. Roastingan saya. Kalian bisa bedain di tiap roastingan saya ya. Sebenarnya paling amazing yang mana sih? Nanti kita akan bahas tersendiri. Tiga, 4, 5. Saya kasih 5.5 ya. Tapi saya akan pakai metode brew beda lagi. Ini something yang amazing juga ya. Saya kasih suhu 94 ya. Start, kita akan kasih dia kok cuma bukunya doang? Nah, kan kamu yang beresin kemarin. saya akan kasih 50. Lalu saya akan aduk. Saya akan kasih 1 menit nih teman-teman. Oke, baru akan saya turunin. Ini adalah part yang menarik dari seduhan Hari Switch kalau buat saya. Biarkan dia turun dulu semuanya, kurang lebih tunggu 1-20 menit 20 detik, lalu saya tutup lagi. Oke. Ini yang akan saya lakukan. Kita tambahkan air. Nggak ada jadi kertasnya.
Nggak ke bawah. Berapa? 13 gram ya. Saya akan kasih air sekitar total 210. Yes. Lalu diputar gini. Biarin dulu. Nanti saya akan turunkan di menit ketiga. Ya oke. Itu ya. Cluenya itu ya. Sok banget dah. Turunkan. Kayaknya berbeda gitu ya. Saya nggak ngomongin bahwa di metode yang saya lakukan misalkan bisa mengeluarkan tiba-tiba rasa yang nggak dirasakan di seluruhan lain, enggak, tapi lebih ke intensity atau intensitas rasa yang bisa kalian bangun di sini sih. Kayak misalkan apakah jasmine-nya lebih kenceng misalkan gitu ya. Ini tapi basic jasmine-nya udah ada, atau misalkan apakah si strawberry-nya bahkan lebih dominan, atau peach-nya lebih dominan, atau rose-nya lebih dominan, something kayak gitu. Kemudian saya akan mencicipi segini aja. Secara color tone sih aromanya tuh lebih powerful banget ya. Cobain aja lah. Yes. Si sweetness, fruitiness sama minusnya jadi dominan. Oke, buat temannya ranting, suruh dia cobain ya. Italia Ciroso natural. Enjoy, Mak. Oke, lalu saya akan sedikit closing aja. Oke, teman-teman, buat para pengguna hot air di luaran sana. Jadi kalau saya bikin video mungkin ada beberapa yang nggak suka dengan ngomong yang bertele-tele. Yes, kalau nggak suka skip aja. Tapi ada beberapa poin yang kadang cukup penting. Celah. Jadi saya punya 5 batch tepatnya ya. Oke. Ini 5 batch yang berbeda. Kalau buat saya. Ini batch yang pertama. Ini batch yang cukup memberikan impresi basic si Ciroso yang bisa kalian dapatkan di roaster-roastery yang menggunakan mesin puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta ya. Ini basicnya. Tapi kalian, kalau saya misalkan main di batch 2 misalkan gitu ya, justru di batch 2 ini saya bisa merasakan rasa yang lebih ringan, rasa yang lebih ringan, lebih santai di batch 2 ini. Roastingannya seperti ini, lebih light roast, bisa dibilang light roast garis keras. Oke. Lalu batch 3 juga lebih batch 3 lebih lebih santai lagi buat saya. Tapi batch 3 itu lebih creamy, lebih lebih memorable frekuensinya.
Ini batch 3 saya. Nah, kalau mau yang super dahsyat dari segala sisi, baik dari sisi aroma, dari sisi rasa, intensitas aroma dan intensitas rasanya, kalian bisa main di yang something oily kayak gini. Jadi yang oily cuman ini ya, full oily, lihat tuh. Ini batch 4 goyang Karawang digabung sama hot air. Nah, lalu batch 5 ini bisa dibilang batch yang idola kebanyakan orang ya. Jadi bisa dibawa ke espresso, bisa dibawa ke filter. Walaupun buat saya nggak ada istilah itu, semuanya bisa saya lakukan. Kecuali lah terus garis keras, kayaknya agak berat untuk dibikin espresso yang bisa diminum. Tapi biasanya kalau kayak kopi-kopi eksotik atau rare kayak gini, walaupun alirannya light roast garis keras, biasa dibikin espresso tetap buat saya nyaman di perut. Ini amazing. Jadi teman-teman ala-ala suka-suka tempatnya. Kalau kalian memang punya hot air cafe masih dan ada problem, sebenarnya gampang, kalian tinggal contek variabel yang saya lakukan. Dengan katakanlah dengan bin yang sama ya, nggak akan gagal, percaya deh. Contohnya ini saya menggunakan 5 variabel yang berbeda. Buat saya ini nggak ada satupun yang gagal. Misalkan ini sangat aroma dan rasanya mute gitu ya, atau back banget ya gitu, atau misalkan bantet, atau misalkan nggak matang, atau misalkan ada sense grassy atau sense sense bin bau mentah gitu. Bahkan saya sering menemukan aliran light roast garis keras menggunakan mesin yang bisa dibilang harganya mungkin 50 juta atau bahkan 100 juta. Tapi saya sering menemukan sensasi grassy, sensasi bau rumput, atau sensasi bau green bean yang enggak matang. Buat kalian yang sering berkecimpung di dunia perkopian, misalkan kalian sering main-main di farmer atau pergi ke minimal pengolahan kopi, atau kalian sering main di bin mentah, kalian bisa merasakan bin-bin dari berbagai proses di basicnya dulu aja ya. Nah, banyak yang saya temukan di situ. Nah, tapi di hot air yang saya lakukan ini, kelimanya bisa dibilang buat saya nggak ada bedanya dengan mereka atau roastery yang menggunakan mesin-mesin yang cukup mahal, teman-teman. Jadi hot air sekali lagi buat saya bukan sesuatu ya alat yang salah, bukan alat yang gagal. Mungkin teman yang punya alat ini dan merasa ini adalah produk yang gagal, mungkin kebetulan produknya aja yang gagal ya. Kalau saya nih aman-aman aja. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Saya terus, sukses terus, ciao.